Cincin berlian sudah di tangan, tapi pemandangan di parkiran itu menghancurkan segalanya. Aku melihat calon istriku berciuman panas dengan sahabatku Udah siap sendiri pestanya? tepat di malam. Sepertinya begitu. Aku akan Ayo, melamarnya. Aku tidak marah. Aku justru tersenyum sambil menyiapkan minuman spesial untuk mereka. Apa yang sebenarnya aku campurkan ke dalam gelas mereka hingga mereka berakhir di ruang ICU? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu udara terasa sangat dingin, namun dadaku terasa hangat oleh harapan yang meluap. Di dalam saku jas yang kupakai, sebuah kotak bludru merah kecil tersimpan dengan rapi. Isinya adalah sebuah cincin berlian yang kubeli dengan tabunganku selama 3 tahun terakhir. Aku sudah membayangkan bagaimana wajah Siska akan memerah karena malu dan bahagia saat aku berlutut di depannya. Restoran mewah ini sudah kupesan secara pribadi, lengkap dengan dekorasi bunga lili putih kesukaannya yang menghiasi setiap sudut ruangan. Alunan musik biola yang lembut mulai terdengar, menciptakan suasana yang seharusnya menjadi kenangan terindah dalam hidup kami. Aku datang lebih awal karena ingin memastikan semuanya sempurna tanpa ada satupun kekurangan kecil. Aku melirik jam tangan. Seharusnya Siska sudah sampai 5 menit yang lalu. Aku tersenyum sendiri membayangkan dia sedang kesulitan memilih gaun terbaik untuk malam yang dia kira hanya makan malam biasa. Namun, saat aku berjalan menuju pintu masuk untuk menyambutnya, aku melihat mobilnya sudah terparkir di sudut area parkir yang agak gelap. Aku merasa heran, kenapa dia tidak langsung masuk ke dalam restoran. Rasa penasaran itu menuntun langkahku untuk mendekat secara perlahan tanpa suara. Hatiku berdebar. Mungkin dia sedang merapikan riasannya, atau sedang menarik napas panjang karena gugup. Tapi semakin dekat aku melangkah, semakin hancur pula dunia yang selama ini kubangun dengan penuh kasih sayang. Melalui kaca mobil yang sedikit terbuka, aku melihat bayangan 2 orang yang sedang berdekapan dengan sangat erat. Jantungku seolah berhenti berdetak saat menyadari bahwa wanita itu adalah Siska, calon istriku yang sangat kupuja. Dia tidak sendirian di sana. Seorang pria yang sangat kukenal, Randy, yang merupakan teman dekatku sendiri, sedang merengkuh tubuhnya. Mereka tidak sekadar mengobrol atau berpegangan tangan. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Siska mencium pria itu dengan penuh gairah. Tidak ada paksaan di sana. Bahkan Siska terlihat sangat menikmatinya, sambil tertawa kecil di sela ciuman mereka. Rasa sakit yang menjalar di dadaku terasa seperti ribuan jarum yang menusuk secara bersaut. Aku merasa bodoh, sangat bodoh, hingga rasanya ingin berteriak sekeras mungkin di depan wajah mereka. Tanganku terkepal kuat hingga kuku-kuku melukai telapak tanganku sendiri. Aku teringat semua pengorbanan yang kulakukan untuknya, semua lembur yang kuambil demi biaya pernikahan kami, dan semua janji manis yang dia ucapkan setiap malam. Ternyata semua itu hanyalah sampah yang dia buang begitu saja demi pria lain di belakangku. Yang lebih menyakitkan, mereka melakukan itu tepat di hari yang seharusnya menjadi hari paling sakral bagi hubungan kami. Siska tahu aku akan melamarnya malam ini, karena dialah yang meminta agar kami merayakan pencapaian kerja kami di restoran ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menguasai oksigen yang terasa menipis di sekitarku. Air mata hampir saja jatuh, namun segera aku hapus dengan kasar menggunakan punggung tanganku. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan 2 orang pengkhianat ini. Jika mereka bisa bermain api dengan cara yang begitu kejam, maka aku akan memastikan mereka terbakar oleh api itu sendiri. Aku mundur perlahan, menjauh dari mobil itu sebelum mereka menyadari keberadaanku. Pikiranku yang tadinya penuh dengan rencana masa depan yang indah, kini berubah menjadi gelap dan dingin. Tidak akan ada lamaran malam ini. Yang ada hanyalah awal dari sebuah pembalasan yang akan mereka sesali seumur hidup. Aku kembali ke dalam restoran dengan langkah yang dipaksakan agar terlihat tenang. Pelayan bertanya apakah pesanan bisa segera dikeluarkan, dan aku hanya mengangguk pelan dengan wajah datar. Aku duduk di meja yang sudah dihias cantik itu, menatap 2 kursi kosong yang seharusnya menjadi tempat kami tertawa bersama. Di dalam kepalaku, sebuah rencana mulai tersusun secara otomatis. Aku bukan lagi pria lembut yang bisa mereka injak-injak harga dirinya. Siska dan Randy telah memilih jalan yang salah untuk menguji kesabaranku. Mereka pikir mereka bisa membodohiku dan hidup bahagia di atas penderitaanku. Namun mereka tidak tahu bahwa aku bisa menjadi jauh lebih kejam daripada apa yang mereka lakukan sekarang. Beberapa menit kemudian, Siska masuk ke dalam restoran dengan wajah tanpa dosa. Dia tersenyum sangat manis, seolah baru saja turun dari awan dan bukan dari mobil selingkuhannya. Dia menghampiriku dan mencium pipiku dengan lembut. Aroma parfumnya yang biasanya kusukai kini terasa sangat mual di hidungku. Aku bisa mencium sedikit aroma rokok yang aku tahu itu adalah milik Randy.
Aku membalas senyumannya dengan sandiwara yang tak kalah hebat. Aku memuji kecantikannya malam itu. Sementara di dalam hati, aku sedang membayangkan bagaimana wajah cantik itu akan memucat karena rasa sakit yang akan kuberikan nantinya. Malam ini, aku akan tetap memberikan cincin itu, bukan sebagai tanda ikatan cinta, melainkan sebagai umpan agar mereka tetap berada dalam genggamanku sampai waktunya tiba. Siska duduk dengan anggun, mulai bercerita tentang betapa macetnya jalanan sehingga dia datang terlambat. Aku mendengarkan setiap kebohongannya dengan seksama, merasa takjub bagaimana seorang manusia bisa berbohong begitu lancar, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Aku mengeluarkan kotak cincin itu dan meletakkannya di atas meja. Matanya berbinar, dia tampak sangat terkejut yang dibuat-buat. Saat aku memasangkan cincin itu di jarinya, aku berbisik dalam hati bahwa ini adalah borgol yang akan menyeretnya ke dalam penderitaan. Dia memelukku erat, dan dari balik bahunya, aku melihat bayangan Randy yang memperhatikanku dari kejauhan di luar restoran. Aku tersenyum tipis ke arah kegelapan, sebuah senyuman yang menandakan bahwa permainan baru saja dimulai. Pagi setelah malam pertunangan itu terasa sangat berbeda. Sinar matahari yang masuk melalui celah jendela kamarku biasanya terasa hangat dan menyemangati. Namun kali ini terasa seperti ejekan yang tajam. Aku terbangun dengan rasa sesak yang masih bersarang di dada, namun pikiranku sudah jauh lebih jernih daripada semalam. Di samping tempat tidurku, ada foto kami berdua saat merayakan ulang tahun Siska yang ke-25. Aku menatap wajahnya yang tampak begitu tulus dalam foto itu, lalu tertawa kecil dalam kesunyian. Betapa hebatnya dia menyembunyikan sisi gelapnya selama bertahun-tahun dariku. Aku bangkit dari tempat tidur dan mulai merapikan diriku dengan ketenangan yang bahkan membuatku merasa asing terhadap diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tidak menunjukkan perubahan sikap sedikit pun di depan Siska. Aku harus menjadi aktor yang lebih hebat darinya agar rencana pembalasanku berjalan tanpa celah. Ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Siska yang isinya adalah ucapan terima kasih atas cincin yang begitu indah dan betapa dia mencintaiku. Aku membalas pesan itu dengan kata-kata manis yang serupa, meskipun setiap huruf yang kuketik membuat perutku terasa mual. Aku tahu persis bahwa setelah mengirim pesan itu padaku, dia pasti akan segera menghubungi Randy untuk menertawakan betapa bodohnya aku yang telah membelikan cincin mahal untuk wanita yang bahkan tidak menghargai kesetiaanku. Hari itu aku sengaja mengajak Randy untuk bertemu di sebuah kedai kopi biasa, tempat kami sering berkumpul. Aku ingin melihat bagaimana reaksi wajahnya setelah apa yang kulihat semalam di parkiran restoran. Saat aku sampai, Randy sudah duduk di sana dengan gaya santainya yang menyebalkan. Dia menyambutku dengan tepukan di bahu dan ucapan selamat atas pertunanganku dengan Siska. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sedikit saja gurat rasa bersalah. Namun yang kutemukan hanyalah sorot mata kemenangan yang tersembunyi. Dia benar-benar merasa telah berhasil merebut sesuatu yang berharga dariku tanpa aku mengetahuinya. Kami mengobrol tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga rencana pernikahanku yang sebenarnya sudah tidak ingin kulanjutkan lagi. Randy bahkan berani memberikan saran tentang lokasi bulan madu yang bagus, seolah dia sangat peduli dengan kebahagiaanku. Aku mendengarkan setiap kata-katanya sambil terus memutar otak. Aku butuh cara untuk menjebak mereka berdua dalam satu momen yang sama, tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku bercerita kepadanya bahwa aku berencana mengadakan sebuah pesta syukuran kecil yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat di rumah baruku bulan depan. Aku menekankan betapa pentingnya kehadirannya sebagai sahabat terbaikku dalam acara tersebut. Randy menyanggupi dengan antusias. Bahkan dia menawarkan diri untuk membantu menyiapkan minuman dan keperluan lainnya. Aku tersenyum lebar menyambut tawaran itu. Bagiku, itu adalah pintu masuk yang sangat sempurna. Dia tidak sadar bahwa dia baru saja menawarkan diri untuk menggali kuburannya sendiri. Sepanjang pertemuan itu aku terus bersikap ramah dan hangat. Bahkan sesekali melempar candaan yang membuatnya tertawa lepas. Di balik tawa itu, aku sedang memetakan setiap gerak-geriknya. Aku memperhatikan bagaimana dia memegang gelasnya dan bagaimana dia sangat menyukai minuman dengan campuran kafein yang kuat. Informasi kecil seperti ini akan sangat berguna untuk rencanaku nantinya. Setelah berpisah dengan Randy, aku pergi mengunjungi sebuah toko perlengkapan kimia dan laboratorium yang cukup jauh dari tempat tinggalku. Aku mengenakan pakaian yang sangat biasa dan topi yang menutupi sebagian wajahku. Aku sudah meriset beberapa jenis zat yang bisa memberikan efek sakit yang luar biasa, namun sulit dideteksi jika diberikan dalam dosis yang tepat. Aku tidak ingin mereka mati dengan cepat, karena itu terlalu mudah. Aku ingin mereka merasakan penderitaan yang perlahan, rasa sakit yang akan membuat mereka mengingat setiap detik pengkhianatan yang mereka lakukan padaku. Aku membeli beberapa bahan kimia yang terlihat wajar jika dibeli secara terpisah, agar tidak memicu alarm kecurigaan dari pihak toko.
Sore harinya, Siska datang ke rumahku dengan membawa makanan kecil. Dia bermanja-manja seperti biasanya, memelukku dari belakang saat aku sedang berada di dapur. Aku merasakan sentuhan tangannya yang semalam juga menyentuh Randy, dan itu membuat kulitku merinding karena jijik. Namun, aku segera menguasai diri dan berbalik untuk mencium keningnya. Aku mulai membicarakan tentang pesta syukuran yang kurencanakan bersama Randy tadi. Siska terlihat sangat bersemangat. Dia bahkan mulai menyusun daftar menu makanan yang ingin dia sajikan. Aku membiarkan dia memegang kendali atas persiapan pesta itu, karena semakin dia merasa terlibat, semakin dia akan lengah terhadap apa yang sebenarnya sedang kusiapkan di balik layar malam itu. Setelah Siska pulang, aku duduk di ruang kerjaku dengan lampu yang remang-remang. Aku membuka laptop dan mulai mempelajari lebih dalam tentang reaksi kimia dari bahan-bahan yang kubeli tadi pagi. Aku butuh racun yang tidak berbau, tidak berwarna, dan memiliki waktu reaksi yang cukup lama sehingga mereka tidak langsung jatuh pingsan di tempat. Aku ingin mereka mulai merasakan gejalanya saat pesta sedang mencapai puncaknya. Saat semua orang bisa melihat penderitaan mereka tanpa tahu penyebab sebenarnya. Aku mencatat setiap detail dengan teliti, memastikan dosis yang kugunakan cukup untuk merusak sistem pencernaan dan saraf mereka secara permanen, namun tetap membiarkan mereka hidup untuk menanggung akibatnya. Setiap kali rasa ragu muncul, aku kembali memutar memori tentang kejadian di parkiran itu. Bayangan Siska yang tertawa di pelukan Randy menjadi bahan bakar yang membakar habis sisa-sisa rasa kasihanku. Aku tidak sedang melakukan kejahatan. Begitulah aku meyakinkan diriku sendiri. Aku hanya sedang memberikan timbal balik yang setimpal atas pengkhianatan yang mereka tabur. Mereka menganggapku sebagai pion dalam permainan cinta mereka. Maka aku akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya yang memegang kendali di atas papan catur ini. Senyum yang kutampilkan hari ini adalah topeng terbaik yang pernah kupakai. Dan aku akan memastikannya tetap terpasang rapi sampai saat terakhir mereka memohon ampun di bawah kakiku. Aku mematikan lampu ruang kerja dan berjalan menuju jendela, menatap bulan yang bersinar pucat di langit malam. Waktu seolah berjalan lebih lambat sekarang. Seakan semesta memberiku kesempatan untuk menikmati setiap detik persiapan ini. Persiapan yang hancur kemarin kini telah berganti menjadi rencana pembalasan yang begitu indah dalam kepalaku. Tidak akan ada air mata lagi yang jatuh dari mataku untuk mereka. Mulai detik ini, setiap langkahku, setiap kata-kataku, dan setiap senyumanku adalah bagian dari jerat yang perlahan-lahan akan mencekik mereka berdua tanpa mereka sadari sama sekali. Setelah pertemuan dengan Randy, aku menyadari bahwa aku tidak bisa hanya mengandalkan satu penglihatan di parkiran itu untuk benar-benar memahami sejauh mana mereka telah membodohiku. Aku butuh bukti yang lebih banyak, bukan untuk menyakiti hatiku lagi, melainkan untuk memastikan bahwa pembalasanku nanti benar-benar menyasar titik terlemah mereka. Aku mulai mengikuti aktivitas Siska secara diam-diam. Selama ini, aku selalu percaya ketika dia berkata ada rapat lembur atau acara makan malam dengan teman-teman wanitanya. Ternyata, semua itu hanyalah sandiwara murah. Aku memasang sebuah aplikasi pelacak di ponsel yang pernah kuhadiahkan padanya. Sebuah langkah yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku karena aku sangat menjunjung tinggi privasi. Pencarianku membuahkan hasil yang membuat darahku mendidih. Hampir setiap sore sebelum pulang ke rumah, Siska menyempatkan diri mampir ke apartemen milik Randy. Mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Aku bahkan sempat menyewa sebuah mobil sewaan yang tidak mereka kenali dan memarkirnya di seberang gedung apartemen itu. Aku melihat mereka keluar bersama, tertawa lepas seolah dunia milik mereka berdua. Sementara aku bekerja keras demi masa depan yang dia janjikan. Randy terlihat sangat bangga bisa memamerkan kekasih sahabatnya sendiri di depan umum. Meskipun mereka masih berusaha sedikit bersembunyi di balik kacamata hitam dan topi. Aku juga mulai memeriksa catatan keuangan yang selama ini kami bagi untuk rencana pernikahan. Siska memiliki akses ke rekening bersama yang kami siapkan untuk membayar uang muka gedung dan catering. Betapa terkejutnya aku saat menemukan beberapa transaksi besar yang tidak pernah aku setujui. Dia menggunakan uang hasil keringatku untuk membelikan Randy jam tangan mewah dan pakaian bermerek. Mereka benar-benar memperlakukanku seperti mesin ATM yang tidak punya perasaan. Setiap kali aku melihat angka-angka yang berkurang itu, rasa benci di dalam dadaku tumbuh semakin besar dan mengeras seperti batu. Tidak ada lagi ruang untuk pengampunan di dalam hatiku sekarang. Randy sendiri bukanlah pria yang sehebat yang dia tampilkan. Dari informasi yang kukumpulkan melalui teman-teman lama, dia ternyata sedang terlilit hutang akibat gaya hidupnya yang mewah, namun tanpa penghasilan yang tetap. Aku menyadari bahwa dia mendekati Siska bukan hanya karena nafsu, tapi juga karena dia tahu Siska memegang kendali atas keuanganku. Mereka adalah pasangan parasit yang saling melengkapi dalam keburukan. Mereka meremehkanku karena aku dianggap terlalu baik, terlalu polos,
dan terlalu mudah untuk dibohongi. Mereka berpikir aku adalah orang yang akan tetap tersenyum, meskipun dikhianati berkali-kali. 1. Hal yang paling menyakitkan adalah saat aku menemukan percakapan pesan singkat mereka di tablet milik Siska yang tertinggal di rumahku. Di sana, Randy mengejekku dengan sebutan pria membosankan yang hanya tahu cara bekerja. Siska membalasnya dengan mengatakan bahwa dia hanya menungguku memberikan semua asetku atas namanya sebelum dia benar-benar meninggalkanku. Membaca itu, tanganku gemetar hebat karena amarah. Mereka tidak hanya mengkhianati cintaku, tapi mereka juga merencanakan kehancuran finansialku. Jejak-jejak pengkhianatan ini menjadi peta bagiku untuk menyusun serangan balik yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku menghabiskan malam-malamku di sebuah gudang kecil di belakang rumah yang jarang dikunjungi orang. Di sana, aku mulai meracik apa yang kusebut sebagai keadilan dalam bentuk cair. Aku tahu bahwa menggunakan racun yang mematikan seketika akan langsung menyeretku ke penjara dan membuat mereka mati terlalu cepat tanpa sempat merasakan penyesalan. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang bekerja secara bertahap, namun memberikan dampak kerusakan yang permanen pada organ dalam mereka. Aku memilih zat yang bersifat korosif ringan untuk pencernaan namun memiliki efek neurotoksin yang bisa menyebabkan tremor dan rasa sakit luar biasa pada saraf tepi. Proses peracikan ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Aku menggunakan timbangan digital untuk memastikan dosisnya tetap berada di bawah ambang batas yang bisa terdeteksi oleh otopsi sederhana atau tes darah standar rumah sakit. Aku mencampurkan beberapa bahan kimia yang bersifat basa dengan sedikit ekstrak tanaman tertentu yang bisa mengaburkan jejak zat kimia utama. Aku mencoba campuran itu pada beberapa serangga dan hewan pengerat di gudang untuk melihat seberapa cepat reaksi itu bekerja. Aku tidak merasa iba sedikit pun saat melihat makhluk-makhluk itu menggeliat kesakitan. Di mataku, mereka adalah representasi dari Siska dan Randy. Aku juga harus memastikan bahwa racun ini tidak akan mengubah rasa atau warna minuman yang akan kuberikan nanti. Randy sangat menyukai whisky dengan aroma yang kuat, sementara Siska lebih suka anggur merah yang manis. Aku melakukan eksperimen berkali-kali, mencampurkan zat yang kuciptakan ke dalam berbagai jenis minuman, untuk memastikan tidak ada bau aneh yang muncul. Aku bahkan mencicipi setetes kecil campuran itu di ujung lidahku, sendiri untuk memastikan rasa pahitnya tertutupi oleh alkohol. Lidahku sempat terasa baal selama beberapa jam, namun itu justru membuatku semakin yakin bahwa ramuan ini akan bekerja dengan sangat efektif pada mereka. Selama proses ini, aku tetap menjaga komunikasi dengan Siska dan Randy, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bahkan sering meminta pendapat Randy tentang jenis minuman keras terbaik yang harus disediakan di pesta nanti. Dia dengan sombongnya merekomendasikan sebuah merek whisky mahal yang harganya setara dengan gajiku sebulan. Aku menyanggupi permintaannya dengan senyuman, karena aku tahu bahwa botol whisky itulah yang akan menjadi pengantar penderitaannya. Aku sudah menyiapkan alat suntik mikro yang sangat tipis untuk memasukkan cairan racun itu melalui tutup botol yang masih tersegel, sehingga tidak akan ada yang curiga bahwa botol itu sudah dicampuri sesuatu. Rencanaku semakin matang saat aku mengetahui bahwa mereka berencana untuk pergi bersama setelah pestaku selesai. Mereka pikir pesta itu adalah perayaan kebodohanku, padahal itu adalah upacara pemakaman bagi masa depan mereka. Aku sudah menghitung waktu reaksi racun tersebut. Mereka akan mulai merasakan mual dan panas di dada sekitar 1 jam setelah meminumnya. Tepat saat pesta berakhir dan mereka berada dalam perjalanan, rasa sakit itu akan memuncak. Mereka akan saling menyalahkan satu sama lain dalam kepanikan. Dan saat itulah aku akan duduk dengan tenang di rumahku. Sambil menikmati kemenangan yang sunyi ini, aku menyimpan botol-botol yang sudah diberi tanda khusus itu di tempat yang sangat aman. Aku merasa seperti seorang seniman yang baru saja menyelesaikan karya terbesarnya. Tidak ada rasa takut akan tertangkap, karena aku telah menghapus semua jejak pembelian bahan kimia itu, dan melakukan semuanya secara manual tanpa bantuan siapapun. Kebencian telah mengubahku menjadi seseorang yang sangat dingin dan kalkulatif. Aku menatap cermin dan melihat pria yang asing. Namun pria ini jauh lebih kuat dan tidak akan pernah lagi bisa disakiti oleh siapapun. Waktu pembalasan tinggal menghitung hari, dan aku sudah tidak sabar melihat mereka membayar setiap tetes air mata yang sempat mereka peras dariku. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Rumah baruku yang cukup luas telah dihias dengan lampu-lampu gantung yang cantik, menciptakan suasana hangat yang menipu. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, merapikan kerah kemeja putihku dengan tangan yang sangat tenang. Tidak ada gemetar sedikit pun. Di atas meja rias, 2 botol minuman telah kusiapkan dengan tanda yang sangat samar. Hanya aku yang bisa mengenalinya. 1 botol whisky mahal untuk Randy, dan sebotol anggur merah kualitas premium untuk Siska. Keduanya sudah berisi ramuan yang kuracik dengan penuh ketelitian selama berminggu-minggu. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri.
sebuah senyuman yang tidak mencapai mata. Lalu melangkah turun untuk menyambut para tamu. Tamu-tamu mulai berdatangan. Sebagian besar adalah teman kantor dan beberapa kerabat dekat. Siska datang lebih awal dengan gaun merah yang sangat mencolok. Tampak begitu cantik sekaligus mengerikan di mataku. Dia langsung menghampiriku, memelukku erat, dan mencium pipiku di depan semua orang. Aku membalas pelukannya dengan kekuatan yang pas, akting yang sempurna, untuk seorang pria yang sedang jatuh cinta. Tak lama kemudian, Randy muncul dengan gaya angkuhnya yang biasa. Dia menyalamiku dengan kuat, seolah-olah dia adalah sahabat paling setia di dunia ini. Aku bisa melihat kilatan rahasia di antara mata Siska dan Randy saat mereka beradu pandang sejenak. Sebuah kode yang mereka pikir tidak aku pahami. Pesta berlangsung dengan meriah, penuh dengan tawa dan obrolan kosong tentang masa depan. Aku menunggu momen yang tepat saat suasana mulai memanas dan perhatian orang-orang teralihkan oleh musik. Aku berjalan menuju bar kecil di sudut ruangan dan mengambil 2 botol istimewa itu. Aku menghampiri Siska dan Randy yang sedang asyik berbincang di dekat balkon. Aku menuangkan whisky ke gelas Randy dan anggur ke gelas Siska dengan gerakan yang sangat sopan. Aku mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah minuman terbaik yang kusimpan khusus untuk 2 orang paling penting dalam hidupku. Mereka tertawa, merasa tersanjung, dan tanpa ragu sedikit pun mengangkat gelas mereka tinggi-tinggi. Kami melakukan bersulang kecil di bawah cahaya lampu pesta yang berkilauan. Aku melihat cairan bening yang mematikan itu mengalir, masuk ke dalam kerongkongan mereka saat mereka meminumnya dengan sekali teguk. Randy memuji rasa whiskinya yang katanya sangat halus, sementara Siska berkomentar betapa anggurnya terasa sangat manis dan segar. Aku hanya mengangguk setuju sambil menyesap air putih dari gelasku sendiri. Berdalih bahwa kepalaku agak pusing karena kurang tidur menyiapkan pesta ini. Di dalam kepalaku, aku mulai menghitung mundur. Aku tahu zat itu sedang mulai menyebar, mencari jalan menuju sistem saraf dan organ-organ mereka untuk mulai melakukan tugasnya yang menyakitkan. Suasana pesta semakin larut, dan aku terus bersikap sebagai tuan rumah yang ramah. Aku memastikan Siska dan Randy terus meminum gelas-gelas berikutnya dari botol yang sama. Semakin banyak mereka minum, semakin cepat penderitaan itu akan datang. Aku melihat mereka berdua mulai terlihat sangat akrab di depan umum. Mungkin karena pengaruh alkohol yang membuat mereka sedikit lengah. Mereka tidak sadar bahwa aku terus memperhatikan mereka dari kejauhan dengan tatapan dingin. Aku merasa sangat puas melihat mereka menikmati hadiah dariku. Setiap tawa yang mereka keluarkan terasa seperti simfoni yang indah di telingaku. Karena aku tahu sebentar lagi tawa itu akan berubah menjadi jeritan yang tak tertahankan. 1 jam telah berlalu sejak mereka menghabiskan gelas pertama. Aku sedang mengobrol dengan salah satu rekan kerjaku ketika aku melihat Randy mulai menggesap-gesap dadanya dengan wajah yang sedikit gelisah. Dia mulai berkeringat meskipun pendingin ruangan sudah dipasang pada suhu terendah. Di sisi lain, Siska mulai terlihat pucat. Dia memegang meja dengan erat, seolah-olah lantai di bawah kakinya mulai bergoyang. Aku mendekati mereka dengan wajah penuh kekhawatiran yang dibuat-buat, menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Siska menjawab dengan suara bergetar bahwa perutnya tiba-tiba terasa sangat panas, seperti ada api yang sedang membakar dari dalam. Keadaan memburuk dengan sangat cepat. Randy tiba-tiba terjatuh berlutut sambil memegang lehernya. Dia megap-megap mencari udara seolah-olah paru-parunya menolak untuk mengembang. Matanya mulai memerah, dan tangannya gemetar hebat karena serangan neurotoksin yang mulai merusak saraf motoriknya. Siska yang mencoba menolongnya justru ikut ambruk. Dia mulai muntah-muntah hebat di atas karpet putihku yang mahal. Para tamu pesta mulai panik dan berteriak. Suasana yang tadinya penuh tawa berubah menjadi horor dalam sekejap mata. Aku segera berlari ke arah mereka, berteriak meminta seseorang untuk menelepon ambulans sambil memegangi tubuh Siska yang sedang menggeliat kesakitan. Rasa sakit yang mereka rasakan pasti luar biasa. Aku bisa melihat pembuluh darah di kening Randy yang menonjol keluar. Dan Siska terus merintih memohon bantuan, sambil mencengkeram ke mejaku dengan kuku-kukunya. Aku membisikkan kata-kata penenang di telinga Siska. Namun mataku menatap langsung ke matanya dengan tatapan yang sangat tajam, memberikan sinyal sekilas bahwa aku tahu apa yang telah mereka lakukan. Siska tampak tersentak. Mungkin dia melihat sesuatu yang berbeda di mataku. Namun rasa sakit di perutnya jauh lebih mendominasi, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Tubuh mereka berdua terus bereaksi terhadap racun itu, mengeluarkan keringat, dingin dan cairan yang membuat semua orang di sana merasa ngeri. Ambulan tiba 10 menit kemudian, dengan sirene yang meraung-raung. Petugas medis segera memberikan pertolongan pertama dan menaikkan mereka ke atas tandu. Aku ikut masuk ke dalam ambulan dengan wajah yang basah oleh air mata sandiwara, memegang tangan Siska yang terasa sedingin es.
Di dalam kendaraan yang melaju kencang itu, aku melihat Randy yang sedang dipasangi masker oksigen, matanya berputar ke atas dan tubuhnya tersentak-sentak kecil. Aku tahu bahwa kerusakan pada sistem pencernaan dan saraf mereka sudah mulai terjadi. Meskipun mereka selamat, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka akan menghabiskan waktu yang lama dengan rasa sakit yang kronis dan cacat permanen pada fungsi organ mereka. Sesampainya di rumah sakit, mereka segera dilarikan ke ruang unit gawat darurat. Dokter dan perawat sibuk berlarian ke sana kemari, mencoba mencari tahu apa penyebab keracunan massal yang menimpa kedua orang ini. Polisi pun datang untuk meminta keterangan awal, karena kejadian ini melibatkan dua orang sekaligus di satu lokasi. Aku memberikan keterangan dengan sangat lancar, mengatakan bahwa kami hanya meminum minuman yang sama yang disediakan untuk tamu lain. Aku bahkan menyarankan polisi untuk memeriksa semua sisa makanan dan minuman di pesta. Aku tidak takut, karena aku tahu bahwa botol-botol itu sudah diamankan oleh sistem pembuangan otomatis yang kupasang sebelumnya. Dan jejak racun yang tersisa di gelas akan sangat sulit diidentifikasi sebagai zat kimia yang disengaja. Aku duduk di kursi tunggu rumah sakit dengan kepala tertunduk, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Orang-orang yang melihatku pasti mengira aku sedang hancur, karena calon istri dan sahabatku sedang berjuang antara hidup dan mati. Padahal, di balik telapak tanganku, aku sedang tersenyum lebar. Rasa puas yang luar biasa mengalir di seluruh tubuhku, jauh lebih nikmat daripada minuman mahal manapun. Aku telah berhasil membuat mereka membayar harga yang sangat mahal untuk pengkhianatan mereka. Mereka ingin menghancurkanku secara perlahan, maka aku membalasnya dengan kehancuran yang nyata dan menyakitkan. Kini, aku hanya perlu menyelesaikan satu babak terakhir dalam sandiwara ini untuk memastikan aku keluar sebagai pemenang yang bersih. Lorong rumah sakit yang dingin dan berbau karbol menjadi panggung terakhir dari pertunjukanku. Aku duduk di kursi plastik keras di depan ruang perawatan intensif, dengan mata yang sengaja dibuat sembab. Setiap kali ada perawat yang lewat, aku akan mendongak dengan tatapan kosong, seolah seluruh duniaku baru saja runtuh berkeping-keping. Keluarga Siska datang dengan tergesa-gesa. Sang ibu menangis histeris sambil memelukku erat. Aku membalas pelukan itu dengan tubuh yang gemetar. Berpura-pura menjadi pria yang hancur karena calon istrinya terbaring tak berdaya di dalam sana. Aku menceritakan kronologi kejadian dengan detail yang sangat meyakinkan, menekankan betapa bahagianya Siska malam itu sebelum tiba-tiba ambruk di pelukanku. Dokter keluar dari ruangan dengan wajah yang sangat serius. Setelah beberapa jam melakukan tindakan penyelamatan, dia menjelaskan bahwa Siska dan Randy mengalami kegagalan fungsi organ yang cukup parah akibat paparan zat kimia korosif. Tim medis merasa kebingungan karena mereka tidak bisa menemukan sumber racun yang pasti dari sisa makanan yang dibawa polisi dari rumahku. Aku mendengarkan penjelasan itu dengan seksama, sesekali menutup wajah dengan tangan untuk menyembunyikan senyum kemenangan yang hampir meledak. Dokter mengatakan bahwa meskipun mereka selamat dari masa kritis, saraf motorik mereka telah mengalami kerusakan permanen. Randy mungkin tidak akan bisa berjalan dengan normal lagi, dan Siska akan mengalami gangguan pencernaan kronis seumur hidupnya. Polisi sempat memanggilku ke kantor keamanan rumah sakit untuk dimintai keterangan. Lebih lanjut, aku menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan sangat membantu. Aku bahkan menunjukkan semua nota pembelian makanan dan minuman yang legal untuk membuktikan bahwa tidak ada yang aneh dengan persiapan pestaku. Aku bersikap sebagai korban yang sangat kooperatif. Bahkan aku mendesak polisi untuk segera menemukan siapa yang berani mencelakai orang-orang tercintaku. Kelicikanku bekerja dengan sempurna. Polisi sama sekali tidak mencurigaiku karena posisiku sebagai calon suami yang baru saja melamar kekasihnya. Di mata mereka, aku adalah orang yang paling menderita atas kejadian ini. Beberapa hari kemudian, saat kondisi Siska sudah cukup stabil untuk berbicara meskipun suaranya sangat lemah, aku meminta waktu untuk menjenguknya sendirian. Aku masuk ke ruangan yang penuh dengan bunyi peralatan medis yang membosankan itu. Siska menatapku dengan mata yang redup. Wajahnya yang dulu cantik kini terlihat sangat pucat dan cekung. Dia mencoba meraih tanganku, mungkin ingin mencari kekuatan, atau mungkin ingin meminta maaf. Aku menggenggam tangannya, namun bukan dengan kelembutan. Aku menunduk dan berbisik tepat di samping telinganya, memastikan suaraku tidak terdengar oleh alat perekam manapun. Aku mengatakan bahwa aku melihat semuanya di tempat parkir malam itu, dan aku sangat menikmati setiap detik saat dia menggeliat kesakitan di lantai rumahku. Mata Siska membelalak lebar karena terkejut dan ketakutan. Dia mencoba berteriak, namun suaranya hanya keluar sebagai rintihan serak yang tidak jelas. Dia menyadari sekarang bahwa pria yang dia anggap bodoh ini adalah orang yang telah menghancurkan hidupnya. Aku berdiri dengan tegak,
melepaskan genggaman tanganku dengan kasar, dan kembali memasang wajah sedih saat perawat masuk ke dalam ruangan. Aku meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang sangat ringan. Aku sudah memberikan pesan yang jelas padanya. Sebuah beban mental yang akan dia bawa selamanya. Dia tahu kebenarannya, namun dia tidak akan pernah bisa membuktikannya kepada siapapun tanpa mengakui perselingkuhannya dan membuat dirinya sendiri semakin malu. 1 bulan telah berlalu. Sejak malam yang mengerikan itu, rumahku sudah bersih dari segala jejak pesta. Dan aku sudah menjual rumah itu kepada orang lain dengan harga yang bagus. Aku tidak ingin lagi tinggal di tempat yang menyimpan kenangan tentang Siska, meskipun kenangan terakhirnya adalah pembalasanku yang manis. Siska dan Randy kini menjalani hidup yang sangat sulit. Randy ditinggalkan oleh keluarganya karena hutang-hutangnya terungkap saat dia sakit. Dan dia kini harus hidup dengan kursi roda di sebuah panti rehabilitasi yang murah. Siska sendiri harus bolak-balik ke rumah sakit karena tubuhnya tidak lagi bisa menerima makanan padat dengan baik. Kecantikannya yang dulu dia banggakan telah sirna, digantikan oleh gurat penderitaan yang tak berujung. Aku membatalkan semua rencana pernikahan secara resmi. Aku menggunakan alasan bahwa aku terlalu trauma dengan kejadian keracunan itu untuk melanjutkan hubungan. Keluarga Siska merasa sangat bersalah kepadaku. Mereka bahkan meminta maaf berkali-kali karena merasa telah merepotkanku. Aku menerima permintaan maaf mereka dengan lapang dada, menambah citra diriku sebagai pria yang sangat mulia dan penyabar. Sementara itu, Siska mencoba menghubungi aku berkali-kali melalui pesan singkat yang penuh dengan caci maki sekaligus permohonan ampun. Aku tidak pernah membalas satupun pesan itu. Aku hanya membacanya sebentar, tersenyum, lalu menghapusnya secara permanen dari ponselku. Pembalasanku benar-benar tuntas dan tanpa celah hukum. Tidak ada investigasi lanjutan karena polisi menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan keracunan makanan yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri langka atau zat yang tidak sengaja terbawa dari pabrik minuman. Aku bebas dari segala tuntutan dan tetap memiliki reputasi yang bersih di mata masyarakat. Aku mulai menata kembali hidupku, mengelola uang yang tadinya untuk pernikahan menjadi modal usaha baru di kota yang berbeda. Aku merasa seperti orang yang baru lahir kembali, lebih waspada namun juga lebih berdaya. Aku tidak lagi membiarkan diriku menjadi pion dalam permainan orang lain. Aku duduk di sebuah kafe di kota baruku, menyesap kopi hitam tanpa gula sambil menatap orang-orang yang berlalu lalang. Di depanku, ada sebuah koran lokal yang tidak sengaja kubaca, namun pikiranku melayang ke masa depan yang cerah. Aku tidak merasa menyesal dengan apa yang telah kulakukan. Dunia ini terkadang memang butuh sedikit kekejaman untuk menyeimbangkan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang seperti Siska dan Randy. Mereka pikir bisa menginjak harga diriku tanpa konsekuensi, dan aku hanya memberikan pelajaran yang setimpal. Rasa puas ini tidak akan pernah hilang, menetap di dadaku sebagai pengingat bahwa aku adalah pemenang dalam drama ini. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma kebebasan yang sesungguhnya. Aku menutup buku catatan kecilku dan bangkit dari kursi. Tidak ada lagi beang-beang masa lalu yang menghantuiku. Siska dan Randy hanyalah debu di bawah sepatuku yang sudah kubersihkan dengan rapi. Aku melangkah keluar dari kafe dengan senyuman yang kini benar-benar tulus dan tenang. Hidup terus berjalan, dan aku akan memastikannya berjalan sesuai dengan keinginanku. Kemenangan ini memang sunyi, tidak ada sorak-sorai atau tepuk tangan. Namun rasanya jauh lebih memuaskan daripada perayaan apapun yang pernah kurasakan. Sebelumnya, sekarang aku tahu bahwa cinta bisa mengkhianati. Namun kecerdasan dan ketenangan akan selalu melindungi. Aku berjalan menuju mobilku, siap untuk memulai lembaran baru tanpa ada sedikit pun beban di pundak. Perjalanan pembalasan ini telah berakhir dengan sempurna, meninggalkan para pengkhianat di belakang dalam lumpur penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Aku sudah membayar semua hutang rasa sakitku, dan kini saatnya aku menikmati sisa hidupku dengan damai. Tidak ada yang tahu rahasia ini, dan biarlah rahasia ini terkubur bersamaku. Sebagai bukti bahwa orang sabar pun bisa menjadi badai yang menghancurkan jika terus-menerus disakiti.